Shalom, 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 boker tov, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik semuanya. Kembali saya on air live streaming pada hari ini. Pagi yang luar biasa, pagi yang sangat dahsyat di luar sana. Mulai hujan jadi saya harus pindah ke dalam, tapi tetap saja kita mengucap syukur bahwa hari yang Tuhan berikan pada kita adalah hari yang mulia, hari yang dahsyat, hari yang baik pada hari ini. Kita siap kembali untuk mengalami firman yang kita dengar pada hari ini. Biarlah hari ini kita bersuka cita karena firman Tuhan tidak pernah gagal. The word never fail. Ya, haleluya, praise the Lord. So this day is got to be the day that the word is going to be fulfilled again. Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana firman-Nya akan kembali digenapi atas kehidupan kita. Seperti yang kita sudah pelajari, yang kita terima beberapa hari yang lalu. When He speaks, ketika Dia menyampaikan firman-Nya, maka firman Tuhan itu akan tergenapi. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, nomor satu adalah itu adalah isi hatinya. Itu punya tujuan. When the word comes out of the mouth of God, it has a purpose. Itu ada tujuannya. Dan rancangan Tuhan itu pasti berhasil. Kita akan merenungkan kembali tentang firman Tuhan. Di tahun 2019 ini kita sudah memulai masuki tahun ini dengan menerima firman-Nya. Dan firman itu harus ada di dalam mulut kita. Hari ini kembali kita akan merenungkannya. Namun let us greet the Lord again today before we hear the word of the Lord. Terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami sudah ada kembali di hari ini, siap untuk mendengar firman, siap untuk bekerja bersama dengan firman, dan siap Tuhan untuk merenungkannya dan memperkatakannya kembali dan hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa. We love you, we welcome you, we welcome your word. Haleluya. Oh amin, amin, amin. Ya, berapa hari lalu saya bahas tentang bagaimana firman Tuhan itu sangat luar biasa. The word never fail. Yesaya 55 ayat 11 ya. Yesaya 55 ayat 11. Kita lanjutkan saja. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kemarin saya sudah bahas ini di dalam bahasa Inggris. Firman Tuhan itu adalah kesukaan Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal, karena ketika itu sudah keluar dari mulutnya, maka itu harus berhasil. Tidak pernah gagal. Kalau dalam versi New King James dikatakan, so shall my word be. Demikianlah firmanku itu terjadi. That goes from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu ada kesukaannya, ada kehendaknya. Jadi ketika itu keluar itu pasti terjadi. And it shall prosper in the thing for which I send it. Dan itu akan berhasil dan akan sukses, akan melimpah dari apa yang Tuhan mau supaya itu terjadi. Nah, kembali saya mau katakan kepada Anda, kalau firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Bayangkan ini. Ada ayat lagi yang kita akan renungkan tentang perkataan Tuhan ini, tentang firman Tuhan ini. Misalnya kita lihat di ayat yang pernah juga kita kupas, Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9, kita pernah juga kupas hal itu. Kita baca lagi kembali ya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. When He speak, it was done, dikatakan dalam bahasa Inggris. Ketika Dia berfirman, maka semuanya jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Ya. Kalau Dia sudah melepaskan firman-Nya, itu harus terjadi. Dan itu sebagai bukti. Ya, itu sebagai bukti dari apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Mazmur 33 ayat 9 ini. Dikatakan ketika Dia mengucapkan firman. Firman Tuhan itu berhasil. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Dan Dia mau supaya firman Tuhan yang diucapkan dari mulutnya itu ada di dalam mulut kita. Anda bayangkan, Dia mau supaya firman yang Dia sampaikan. Kan saya sudah katakan, Tuhan tidak hanya berbicara, Tuhan tidak hanya mengucapkan firman. But the word that He speaks, it was also being given to us. Firman yang Dia ucapkan, firman itu juga diberikan kepada kita. Karena tadi saya ucapkan dalam bahasa Inggris, Mazmur 33:9. For He spoke, it was done. He commanded, it stood fast. Firman yang telah diucapkan dari mulut Tuhan, sekarang firman itu diberikan kepada kita. Firman itu diberikan kepada kita. Dan hari ini kita renungkan bahwa firman Tuhan itu menciptakan. Jadi waktu Dia ucapkan firman,
Waktu dia mengucapkan firman, maka firman itu menciptakan sesuatu. Dan dia mau kalau firman itu ada di dalam mulut kita. Ketika kita renungkan baik-baik. Jadi waktu kita memperkatakan firman, maka destiny is being manifested or created or come into existence. Haleluya. Maka firman yang kita ucapkan, firman Tuhan itu akan menciptakan, menghadirkan apa yang ada yang tidak terpahami. When we speak back the word of God, tune in the air, kita mengucapkan firman kembali, maka firman itu akan menjadi kenyataan. It will make manifest what has not yet been seen. Itu akan memanifestasikan apa yang tidak terlihat. Itu akan membuat apa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Karena apa? Karena surat Ibrani sudah berkata. Mari kita lihat sekarang ayat yang lain. Ibrani 11. My God, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat ketiga berkata, karena iman kita mengerti, haleluya, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Ya, alam semesta dijadikan oleh firman. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari saya bacakan juga dalam bahasa Inggris. Hebrew 11 and the 3rd verse. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. Jadi apa yang kita lihat itu tidak terjadi, itu adalah akibat dari yang tidak kita lihat. Yang sudah terjadi itu adalah hasil dari apa yang tidak terlihat. Jadi waktu firman itu diucapkan, maka waktu firman diucapkan, maka apa yang tidak terlihat itu terjadi. Dan kalau firman Tuhan itu kita terima, kita renungkan baik-baik, kita izinkan firman Tuhan itu memproses bagian dalam hidup kita. Kemudian firman itu ada di dalam mulut kita. Lalu kemudian firman kita mulai ucapkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita ketahui, tapi itu sudah ada di dalam taktanya, sudah di belakang tabir. Tentunya itu akan terjadi. Dan Tuhan mau kita mengalami pengalaman yang luar biasa di hari-hari ini. Karena itu sekali lagi saya mau tegaskan kepada Anda. Mari arahkan hati dan pikiran dan fokus kita kepada firman yang kita terima. Supaya apa? Tuhan mau kita mengambil bagian, mempunyai peran, berperan serta di dalam rancangan Tuhan tergenapi atas kehidupan kita. Dia mau we take part in the manifesting of the destiny. Tuhan mau kita ambil bagian untuk memanifestasikan, to make that destiny come into existence. Karena destiny itu sudah ada. It's already there, behind the veil. Our destiny is already there behind the veil, which is in the throne of our Father. Destiny kita sudah ada di belakang tabir, even in the heart. Di belakang tabir itu juga ada di dalam hatinya Tuhan, hatinya Bapa. So when we cooperate, waktu kita kerjasama, kita mulai melatih untuk menghidupi firman, memperkatakan firman, maka kita akan buat destiny itu menjadi kenyataan. Then we will make the destiny come into existence. Haleluya. Karena firman Tuhan itu akan melepaskan hal-hal yang sangat mulia, hal-hal yang dahsyat. The word that creates, firman yang menciptakan, atau dengan kata lain firman yang menghadirkan. Firman yang menghadirkan apa yang tidak terlihat. Itu yang Tuhan mau supaya kita alami di hari-hari ini. Ketika saya merenungkan ini, Roh Kudus berkata, 2019, my destiny for my people, rancanganku or their destiny which I have prepared, rancangan untuk mereka yang ada padaku itu harus terjadi. Salurannya, medianya hanya lewat firman Tuhan. Rancangan Tuhan tentang kita, the destiny about us, rancangan Tuhan tentang kita, it can only be manifested through the word. Hanya bisa terjadi lewat firman yang dinyatakan. Dan firman dinyatakan ini harus terjadi. Harus terjadi. So praise the Lord. Tuhan mau supaya masa depan kita menjadi semakin baik. Karena kalau di luar sana, dunia makin lama makin jahat. Orang makin lama makin tidak percaya bahwa ada Tuhan. Tetapi akan ada kumpulan orang-orang yang tetap berkata, I
trust the Lord and I believe His word. Aku percaya kepada Tuhan dan aku percaya kepada firman-Nya. Akan ada perbedaan. Jadi waktu kita menerima firman-Nya, kita merenungkannya, kemudian kita memperkatakannya, nanti orang akan melihat sesungguhnya Tuhan itu masih ada. Dan firman-Nya tetap ada, kekal, tidak berubah. Dan Tuhan mau kita ambil bagian di dalam restorasi apa yang sudah dirusak oleh musuh di luar sana. Kita akan dilibatkan untuk kita melepaskan restorasi. Tentunya pertama atas hidup kita sendiri, keluarga kita sendiri, kemudian atas pekerjaan, kemudian keluarga, bahkan terus semakin hari ketika isi hati kita penuh dengan firman dan hidup kita sudah diubahkan, kemudian mulut kita melepaskan firman, maka firman itu akan radiasinya akan semakin meluas. Dan setiap orang akan juga menikmati berkat dari apa yang kita hidupi. Karena itu pujilah Tuhan, hiduplah di dalam firman. Karena masih banyak orang percaya yang belum mengerti pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Bapa adalah firman yang tentunya adalah anaknya sendiri. Masih banyak orang-orang percaya belum memahami tentang firman ini. Masih banyak, karena itu I encourage, saya rindu, saya dorong setiap Anda dimanapun Anda berada yang setia dan rajin untuk menanti saya ada lewat di live streaming. My friend, every one of you, God has chosen you and me. Tuhan sudah memilih Anda dan saya untuk apa? Memanifestasikan kehendak Tuhan yang ada di belakang tabir itu, yang adalah tentunya pemulihan demi pemulihan. Kalau setan telah merusak banyak hal, maka firman akan memulihkan juga banyak hal. Karena itu dia. Maka itu apa yang saya terima dari Tuhan itu saya sampaikan kepada Anda. Karena kita sedang memasuki era yang namanya total restoration. Katakan kalau Anda misalnya sakit, katakan kepada dirimu, aku telah menerima firman, dan firman itu berhasil, tidak pernah gagal, seperti yang kuterima. Yesaya 55 ayat 11. Therefore I speak to my body. If you are sick, speak to your body. I receive the word that never fail. I speak my destiny. I speak to you, my body. You are healed. Engkau sembuh. For I speak the word of my Father who creates the universe with the word, with the same word. Jadi kalau Anda sakit, Anda katakan kepada tubuhmu bahwa seperti firman yang menciptakan alam semesta, demikian pula aku berkata kepada tubuhku yang sakit, jadilah kuat, jadilah sembuh. Speak to yourself. Kalau misalnya Anda bimbang, Anda ragu-ragu, speak to yourself. Ya, speak to yourself. I am a new creation in Christ Jesus. Aku ada ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Or I am a new creation in the Word. Aku adalah ciptaan baru di dalam firman. Nah, ucapkan itu kepada dirimu. Maka lihat apa yang Tuhan akan nyatakan. Because God is faithful to His own word. Tuhan setia dengan perkataannya sendiri. Dan kalau dia menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, maka Tuhan pun akan menggenapi perkataannya yang ada pada mulut kita. He is going to fulfill His word which is now in our mouth. Maka dia akan memulihkan kita. Dia akan melakukannya. Dia akan menggenapinya sesuai dengan perkataannya yang ada di dalam mulut kita sekarang ini. So, penuhilah hatimu, penuhilah pikiranmu, biar terjadi di bagian dalam perubahan. Lalu penuhilah mulutmu dengan firman Tuhan. Speak the word of God. Sebab firman Tuhan itu dahsyat. Because that word, the word of God, is full of power, full of authority. And when you speaks the word, and the word will create your destiny. Maka firman akan menciptakan, will make manifest your destiny, ya, will make it come into existence. Itu akan membuat firman menjadi kenyataan tentang diri kita sendiri. Ucapkan perkataan Tuhan kepada usahamu. Ucapkan perkataan Tuhan kepada anak-anakmu. Supaya anak-anakmu pun akhirnya mengerti bahwa hanya oleh firman semuanya itu jadi. So this is the day that the Lord has made. Jadi ini adalah hari yang Dia sudah berikan. Let us rejoice and be glad in it. Mari kita bersukacita di dalamnya. Kenapa? Karena hari lepas hari firman itu selalu ada bersama dengan kita. Mari kita berjalan terus. Kalau Tuhan berbicara sesuatu, kalau firman-Nya mengoreksi diri kita, maka kita selaras. Kita bertobat dan kita katakan, yes Father, I receive your word that corrects me, but also your word, the same word, corrects and heals. And the same word also that comes to me, it is also the word that takes me to my destiny, or make my destiny happen, make my destiny come
into existence. Praise the Lord. Inilah makanan rohani. This is the meal that God gives to me and I share it with you. Ini adalah makanan yang Tuhan berikan kepadaku dan aku bagi kepada Anda. Sebab kita semua pasti. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, manusia hanya hidup oleh firman. Man lives by the word the word that comes out from the mouth of the Lord. That is Matthew ya. Matius berapa 4 ya. Manusia hanya hidup oleh firman yang keluar dari mulutnya. So praise the Lord. And kalau Anda sakit, let me speak to you. Be healed in the name of Yeshua. Be healed in the name of Jesus. If you have problem in your family, I speak the word. Be restored in the name of Jesus, which is the word of the Lord. If you are having problems with the work, with your job, with financial, let me speak the word of God. Or be abundant. Hallelujah. Oh, hallelujah. Be abundant. Be filled with goodness. I speak to you in the name of the Lord, which is the word of the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. And give a testimony. Bersaksilah bahwa apa yang kita telah dengar atau apa yang Anda telah dengar lewat firman-Nya. Come on, don't hesitate. Don't be shy to testify. Jangan malu untuk bersaksi. Come on, tell me. Katakan kepada saya, bersaksi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Maka itu terlebih dahulu, align yourself with the word, then the word will come into fulfillment. Maka firman itu akan tergenapi atas kehidupan kita. Praise the Lord. Have a good day today. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati perjalananmu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Have a good day, have a good time. Kita terus berjalan dalam firman-Nya dan kita akan lihat firman Tuhan itu berhasil dalam kehidupan kita. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with the word of His covenant. With the covenant, tetaplah terkoneksi dengan perjanjiannya. And remember this, always, share it with others, speak to one another. Katakan kepada satu dengan yang lain, katakan perkataan ini. I love you, I love you, I love you. Hallelujah. God is good, God is great. Praise the Lord. Nah, buat Anda yang ada di Jakarta, sekarang hari Rabu, besok kita ada persekutuan. Come join with us di Setiabudiwan Kuningan. Mari kita alami lagi firman dan atmosfernya. Kita bersekutu bersama-sama. Jam 7.15 datang di Setiabudiwan, lantai 3, ruangan Covenant Life Church. Dan buat Anda yang selalu mengikuti lewat program ini di YouTube, subscribe. Dan taruh tanda lonceng di situ. Share this YouTube channel to your friends. Bagikan channel ini kepada teman-teman Anda supaya mereka pun bisa mengikutinya dan tentu mereka pun akan diberkati. Sebab satu-satunya kekuatan kita, satu-satunya pengharapan yang kita punyai seperti yang saya selalu katakan dan akan terus katakan adalah firman itu sendiri yang mampu membuat kita berjalan terus. Karena Tuhan mau kita diberkati dan umur kita panjang. Sebab rancangan Tuhan itu besar atas kehidupan kita. Praise the Lord. Haleluya. Sampai jumpa lagi di dalam perenungan yang berikut. Amin. Amin and amen. Praise the Lord. Thank you Jesus for your word. Thank you Father. I receive it. I meditate it. And I will speak it, for the word will create. Your word will make my destiny come into existence. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wow. Praise the Lord.